Selamat siang semuanya. Salam jumpa lagi untuk Bapak Ibu di ruangan bersama kita melanjutkan jurus yang ketiga, yaitu penurunan bersama guru yang hebat, resiliensi. penuh cinta Sebelum itu dan bersahabat, mendidik fokus. jujur konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, Selamat datang di Bukit Rayu. situasi. Sebagai mereka kali ini kamu akan belajar jurus pembukaan resiliensi. Siapkan diri dan Sekolah aman dan nyaman, Set akan juga menggembirakan, sebagai teman kamu sudah bisa menguasai. bersama ayo kita Baik, wujudkan, kita akan masuk pada dengan tulus masih semangat. gunakan 7 jurus, Bagaimana peserta menjadi semangat kelompok? potensi, Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, Baik, kelebihan dua mengatasi boleh situasi. Baik. 7 Setiap kelompok akan mendapatkan strategi untuk disusun agar terjadi dengan seperti gambar yang terdahulu. Ada kartu yang dipegang oleh para pasien, nanti akan dibagikan ke setiap kelompok. Lalu setelah mendapatkan kartu, setiap kelompok diharapkan untuk mulai menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Akan ada angin berikut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. Jika menara roboh, akan ada kesempatan untuk kembali membangun. Semua bisa melakukan. Bawa saja. penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, Yang penting, menara yang Bapak Ibu bangun itu bisa kokoh. sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tulisan yang luar biasa. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus
waktu selesai. Dengan susah payah Bapak Ibu membangun menara itu, maka ada angin ribut yang akan menguji kekuatan menara Bapak Ibu guru. Jadi dari kelompok 1 dipersilakan untuk dengan alat atau benda apapun yang bisa digunakan untuk merobohkan menara kelompok 2. Bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada frustrasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Nanti kami dari kelompok 1 masih mencari solusi bagaimana caranya untuk kami bisa membangun menara yang mandiri dan kuat. Kelompok 1. Kelompok 2 dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Kelompok 1. Referensi yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang realistis atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha dan membangun kalian puing-puing? Tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola. Baik, terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2 menyampaikan bahwa pelajaran yang kami dapat adalah bahwa dalam membangun suatu menara diperlukan kerjasama dan kelompok 1 dan menata situasi. Ya, mengenai kelompok 1, 7 jurus PK hebat, kota bersama satu murid untuk melangkah tepat. membangun 7 jurus menara untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Referensi yang kedua, ketiga, di luar permainan ini, coba Bapak Ibu guru hebat pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh.
Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tapi di sini kita tidak tahu bagaimana harapan bersama atau bersatu wujudkan. setiap masalah yang pasti ada solusi. Itu bagaimana caranya kita Kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, Baik, terima kasih Mas Budi untuk sebuah lagu. Saya kelompok sini. dan menata situasi. 7 jurus TK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus TK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Baik, terima kasih Mas Budi. Kita beri aplaus. Tepuk tangan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di Baik, lingkungan saya sehat, akan yang tadi Bapak Ibu guru sudah bersama guru yang hebat betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan guru. bersahabat, Kadang di dalam sekolah mendidik kita dengan banyak menemukan masalah. gunakan Masalah bukan hanya kita antara kita dan siswa kita, tetapi sesama dewan guru maupun guru kita pasti ada masalah. Nah, masalah itu yang kadang membuat kita sebagai seorang guru untuk semangat bertumbuh atau berbagi itu dia runtuh. Contohnya, seperti kita sudah melakukan disiplin positif dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Kita adalah guru yang teladan. Kita sudah ke sekolah, kita ingin menjadi contoh bagi anak-anak murid kita. Tapi begitu kita sudah semangat, tanpa timah, hadir setiap pagi tepat waktu, pulang juga itu sesuai dengan waktu. Tidak seperti orang lain supaya atau guru belum jam pulang mereka sudah pulang. Nah, ketika lagi tumbuh-tumbuhnya semangat ini, ada teman yang mengatakan bahwa kerja makan kunci. Pasti setiap sekolah itu alami. Kerja makan kunci, ingin dipuji, sehingga rajin kerja. Padahal sebenarnya kita sebagai seorang guru itu perlu hubungan resiliensi dalam diri kita. Kita harus keluar dari keputusasaan kita. Kita harus mampu. Ketika kita sudah bangkit, kita harus berupaya. Ketika kita sudah jatuh, kita harus bangkit untuk bangun. Seperti tadi menara, begitu supaya Bapak Ibu guru menggunakan segala cara teknik yang digunakan bagaimana menara itu bisa dibangunkan. Sudah supaya ada angin badai yang datang dengan gampangnya menghancurkan menara yang tadi dibangun itu. Tentu ada rasa kecewa, bersemangat, langsung down. guru yang hebat, Seperti
bottoming of the table. Ready, Johan? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if you make the importance, you can get up very, very fast. Very nice. Baik, tadi video kita bisa lihat berapa kali dunia itu didukung, dibanti, dibolak-balik, diputar, tetap dia akan bangkit kembali. Nah, jadi situ kita belajar bahwa resiliensi itu apa? Bahwa biarpun kita sudah terpuruk, sudah jatuh atau bagaimana mendapatkan kepentingan keras, kita tetap harus bangun, bangkit. Ya, jadi seperti ini resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah mengalami gagal. Nah, jadi sama seperti tadi waktu main game, pasti kalian berpikir setelah merobohkan pasti kalian lagi untuk kali itu benar. Oke, biarpun pada saatnya waktu dirobohkan itu kalian hancur. Ya, jadi sama seperti tadi waktu mereka biar dipukul, dirangkul sampai ada yang sampai berkata ya nanti kembali. Kemudian mengapa daya dan tingkat seperti reintegrasi itu ketika memungkinkan individu dan tempat untuk beradaptasi dan pulih dari kesulitan seperti tekanan emosional, krisis atau perubahan lingkungan. Nah, ini kadang terjadi juga di sekolah. Kadang siswa kita sudah istilahnya ya seperti mungkin kurang teman atau bagaimana, akhirnya dia sudah malas sekolah. Tapi kita sebagai guru kita harus menumbuhkan atau mengajak siswa tersebut tetap bangkit dan memberi paham supaya dia lebih bisa bangkit dan bangkit. Tidak akan mudah terjebak dalam kata menyerah. Kemampuan ini tidak hanya penting untuk menjelaskan kesehatan mental dan kesuksesan pribadi dalam hubungan serta kerja, tapi juga bisa untuk kepentingan lingkungan karena ini pengalaman dan ekosistem mampu dan terus memberikan manfaat bagi hidup. Jadi bagaimana cara kita bertahan hidup? Nah, saya juga di sekolah saya seperti yang tadi bilang kadang-kadang kita sudah bekerja keras, tapi pada dasarnya ada saja yang kita bagaimana pasti akan merasa bukan berarti kita akan mendapatkan keuntungan sendiri. Di sini ada tatanan dibully sebagai anak yatim siswa SD Budi. Nah, ini karena apa? Karena sedikit kita seperti ya di media sosial sekarang itu sudah banyak kejadian bully ya, yang terjadi mungkin karena sudah tidak mampu atau tidak ada dukungan. Nah, sehingga mereka memilih untuk jalan pintas. Nah, dari itu kita bertugas sebagai guru untuk menumbuhkan rasa resiliensi kepada siswa. Ini ada lagi sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi, kelas dan ini. Kenapa? Karena tidak adanya faktor dukungan, bukan tidak dibawa atau tidak. Tapi kalau misalkan kita ada salah satu yang buruk, tidak mungkin tidak terjadi. Karena paling tidak kan ada yang tidak salah. Siswa SMP umur diri saat jadi banyak faktor yang menyebabkan anak-anak itu bisa sampai dia putus asa. Tapi kita sebagai ini kita tidak bisa buat mereka atas semangat. Kita harus tingkatkan mereka punya minat untuk berkembang. Dan di sini ada manage dan kesuksesan. Jadi saya bisa sukses juga punya bakat. Sementara untuk nantinya saya bisa sukses dengan berusaha. Kegagalan saya menyerah, tapi kalau untuk maksudnya dia tidak akan menyerah, maka dia akan mencoba lagi. Kesulitan saya tidak bisa, saya bisa, berkata bisa, untuk mencapai
penting saya sakit hati. Tapi kalau kamu mempunyai mindset, dia akan terima kasih saya akan berkoordinasi dengan bulan itu kita bisa lanjut kembali belajar dari kesalahan. Ini ada di buku saya yang dulu dilihat di buku selisih. Apakah saya mindset atau belum mindset? Jadi silakan kalian cek di situ. Apakah kalian termasuk mindset atau belum mindsetnya? Silakan Bapak Ibu. Itu ada tinggal pilih. Berarti kalau kalian yang checklist berarti ya. Kalau yang sini berarti tinggal pilih salah satu. Jadi Bapak Ibu tinggal ini saya percaya bahwa kecerdasan pesan saya adalah seorang yang tidak dapat saya ubah kehidupannya. Tinggal pilih sesuai mindsetnya baik buruk atau dia sesuainya low mindset. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Biasa menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah. Sekolah aman dan nyaman, Saya menggembirakan, saya berusaha tempat dan harapan, bersama yang kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. berusaha bangkit kembali. Otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi tanpa yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Murid mandiri dan kuat, Di sini ada dua tumbuh di lingkungan sehat, dengan dukungan. bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan,
Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Dia punya masalah ganti-ganti, dia punya biasanya ganti-ganti. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus bersama murid mendidik dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid kolaborasi. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Lalu guru wali atau guru wali kelas mau menjadi wali. Silakan. Murid mandiri dan kuat, Ya, Bapak Ibu, salut. bersama guru yang hebat, Luar biasa. dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola
situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Iya, dia kan sudah untuk berbagi sampai di sini. Itu karena semuanya kan dia Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, berlatih lagi penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman tentang kekecewaan dan juga menggembirakan, kalau kami adalah tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan Tepuk resiliensi, salut. jaga konsistensi dan jalin koneksi, Ini membangun semua sudah. kolaborasi, Tepuk semangat. menata situasi. Lanjutkan situasi dari kelompok satu. Bersama murid melangkah depan, 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Baik, terima kasih untuk kelompok satu. Kelompok salut. Sehat, Dari guru yang hebat, membantu kita berguru di sekolah untuk selalu mendidik dengan tulus. Kadang kala ada sesuatu karena kita sudah langsung bebas. kenali potensi, Kalau sesuai itu yang tidak mau berusaha tanpa ada kemampuan dari kita berpikir. Ingat situasi ada sesuatu masalah, kita berperan di situ menunjukkan empati atau perasaan terhadap masalah apa yang dialami oleh peserta kita bersama sekolah. Situ juga kita harus memberi dukungan sehingga siswa itu tidak bangkit, tetapi dia tetap berpikir optimis dan ada upaya untuk melakukan perubahan. Karena kita guru memberi dukungan yang positif. Dan di dalam dukungan itu juga terdapat yang positif. Artinya kita harus selalu melihat dengan segi positif dan selalu mengatakan bahwa itu kami berbeda dengan positif. Tapi kita harus melihat dari segi positif bahwa nilai yang harus didapat itu kalau bisa kita berjaya lagi sehingga jaga konsistensi, dan artinya kita baru melihat penjelasan. Penjelasan itu tidak selamanya harus dengan penjelasan, menata situasi, tapi kalimat yang membuat dia sadar bahwa ternyata saya harus lebih berusaha lagi. bersama Dan yang terakhir adalah kita memberikan tawaran atau solusi yang terbaik untuk ketika bersama. jurus yang akan Yang terakhir adalah praktek memiliki band dengan teknik burger. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru, Pak Mansur. Di atasnya itu diawali dengan apresiasi. Dan di tengah itu biasa ada sayur, daging, itu adalah koleksi. Dan yang terakhir diakhiri dengan apresiasi lagi. guru yang hebat, Kelompok tetap saja, penuh cinta sehingga tidak dan repot. bersahabat. Kelompoknya tetap di situ, hanya itu dalam kelompok kecil kurang lebih 3 orang, namun yang akhirnya ada 5. Buatlah satu contoh situasi di mana mereka yang mengalami kegagalan atau kesulitan. emosi, tumbuhkan Lalu yang resiliensi, kedua, tuliskan kalimat dukungan dengan formula seperti di bawah ini. Ada apresiasi, ada koreksi, dan kembali lagi dengan apresiasi lagi. dan menata Dan yang terakhir, situasi. setiap kelompok akan melakukan praktek atau simulasi kalimat tersebut. Ada yang berperan menjadi guru, ada yang berperan menjadi murid dan observer. Bagaimana rasakan bagaimana kalimat itu berdampak positif. Tempat
konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Saya ulangi karena sholat itu tidak semua harus sama, tapi ingat ini maksud sholat itu. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Baik. Ini dari waktu lalu, Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, nah di sini tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, Oke, baik, terima kasih konsentrasi yang sudah lengkap. Dari simulasi yang tadi setelah saya dilaksanakan, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap kita harus membuka resiliensi itu harus dengan apresiasi, kemudian koreksi, kemudian apresiasi kembali supaya kita tidak bersama guru yang hebat, penuh cinta dan baik. Oke, bersahabat, untuk mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi